Dalam materi kali ini, kita akan memaparkan mengenai keterkaitan teori pendekatan sistem dengan ilmu pariwisata. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Pendidikan merupakan elemen penting dalam mengembangkan sumber daya manusia berbakat yang mampu cepat merespon berbagai permasalahan industri, termasuk industri pariwisata yang saat ini sedang berkembang pesat. Nah, di sektor pariwisata, pelatihan berbasis sistem diharapkan dapat mengembangkan tenaga profesional yang memiliki keterampilan teknis dan manajerial, pemahaman budaya pelayanan, dan wawasan global. Adapun tujuan keterkaitan teori pendekatan sistem dengan ilmu pariwisata. Yang pertama, yaitu menganalisis konsep pendidikan berbasis sistem dan penerapannya dalam industri pariwisata Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi bagaimana sistem pendidikan terstruktur dapat meningkatkan kemampuan tenaga kerja sektor pariwisata. Yang ketiga, mengkaji peran kerjasama lembaga pendidikan pariwisata dan industri dalam peningkatan mutu pendidikan pariwisata. Dan yang keempat, membahas tantangan dan peluang penerapan pelatihan berbasis sistem untuk menghasilkan lulusan industri pariwisata yang berkualitas. Nah, lalu ada manfaat dari keterkaitan teori pendekatan sistem dengan ilmu pariwisata. Yang pertama yaitu memberikan wawasan kepada akademisi dan profesional pariwisata tentang pentingnya pendidikan berbasis sistem dalam menciptakan tenaga kerja yang kompeten di sektor pariwisata. Yang kedua, memberikan sumber referensi bagi lembaga pendidikan industri pariwisata dalam merancang kurikulum yang memenuhi persyaratan industri dan standar global. Yang ketiga, memberikan masukan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung kolaborasi antara lembaga pendidikan dan industri pariwisata. Yang keempat yaitu mengembangkan pemahaman pembaca tentang pentingnya sistem pendidikan terstruktur dalam membangun industri pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing. Selanjutnya yaitu landasan teori. Pendidikan berbasis teori. Ini mengacu pada konsep pendidikan berbasis sistem, yaitu pendidikan yang dirancang secara struktural agar tujuan pembelajarannya tercapai secara efektif. Ini bisa meliputi pendekatan kurikulum, metode pengajaran, evaluasi berbasis kompetensi. Kemudian, kepariwisataan sebagai sektor ekonomi budaya. Ini mengacu pada konsep dasar kepariwisataan dan tantangannya, seperti standar pelayanan, keragaman budaya, dan kebutuhan keterampilan khusus. Selanjutnya, ada pendidikan berbasis sistem dalam kepariwisataan. Pendekatan pendidikan berbasis sistem dalam bidang kepariwisataan untuk pendidikan vokasional ataupun profesional yang bertujuan untuk mengintegrasikan teori praktik secara sistematis. Yang pertama adalah kurikulum berbasis kompetisi. Pelatihan dan pendidikan berdasarkan kompetisi atau Competition Based Training (CBT) sudah digunakan dan dikembangkan di negara-negara maju seperti Amerika, Kanada, dan Jerman. Kurikulum dalam pariwisata sendiri biasanya dikembangkan berdasarkan keterampilan yang dibutuhkan dalam industri pariwisata seperti manajemen perhotelan, pemasaran, pelayanan, dan pemasaran pariwisata. Yang kedua ada kolaborasi dengan industri. Pendidikan vokasional membutuhkan kerjasama yang erat dengan pelaku industri, magang, dan program pelatihan di perusahaan-perusahaan pariwisata seperti hotel, agen perjalanan, atau tempat wisata, sehingga memberikan kesempatan bagi siswa untuk memahami tantangan yang terjadi di lapangan pekerjaan. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan soft skill. Industri pariwisata mengutamakan keterampilan interpersonal seperti komunikasi, kemampuan bekerja dalam tim, dan pengelolaan apabila terjadi konflik. Kurikulum pendidikan berbasis sistem memastikan pengembangan soft skill sehingga lulusan memiliki karakter yang sesuai untuk melayani dan berinteraksi dengan wisatawan. Seperti itu. Penerapan dalam industri pariwisata. Kita pasti sudah melihat ya beberapa perguruan tinggi ataupun sekolah-sekolah yang berbasis pariwisata itu telah menerapkan pendekatan sistem dalam pendidikannya. Di sini ada beberapa
Contoh penerapan pendekatan sistem dalam industri pariwisata. Tentunya yang pertama yaitu pendekatan sistem pendidikan. Ini pastinya menggunakan pendekatan sistem dalam pendidikannya. Kemudian kurikulum berbasis industri. Ya, pastinya mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata. Kemudian pengalaman praktik lapangan. Nah, kita pasti sudah melihat ya beberapa perguruan tinggi itu telah mewajibkan magang di sektor pariwisata. Kemudian peningkatan keterampilan mahasiswa berfokus pada pelayanan pelanggan dan manajemen. Kemudian kontribusi terhadap industri pariwisata. Ini berupa meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman wisatawan. Dan dapat berupa meningkatkan reputasi destinasi pariwisata di Indonesia. Yang terakhir yaitu dampak ekonomi dan berkelanjutan. Pastinya ini berkontribusi pada keberlanjutan pariwisata di Indonesia ke depannya. Kemudian yang selanjutnya ada analisis tantangan dan peluang. Yang pertama ada tantangan, yaitu keterbatasan dana. Pendidikan yang berkualitas merupakan pendidikan yang memang harus memiliki investasi besar dalam pelaksanaannya, terutama dalam hal sarana prasarana, teknologi yang digunakan. Akan tetapi, anggaran dalam pendidikan pariwisata seringkali terbatas, entah itu dari pemerintah ataupun swasta. Tentunya hal ini menyebabkan keterbatasan dalam fasilitas belajar serta menghambat proses pembelajaran, juga menghambat akses penggunaan teknologi. Kemudian yang kedua adanya kurang sumber daya yang terlatih. Pengajar yang memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam bidang pariwisata bisa terbilang masih langka. Banyak lembaga pendidikan yang kesulitan menemukan atau melatih pengajaran dengan kualifikasi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah ketidakmampuan beradaptasi dengan teknologi baru. Dengan teknologi baru, banyak lembaga pendidikan pariwisata yang kesulitan mengikuti perkembangan teknologi baru yang ada, sehingga sangat penting bagi industri pariwisata seperti pemasaran digital, sistem pemasaran online, dan manajemen destinasi berbasis data. Hal ini bisa terjadi karena fasilitas teknologi di kampus masih terbatas dan kurangnya tenaga pengajar yang paham akan teknologi tersebut. Selanjutnya ada peluang. Yang pertama itu penguasaan teknologi terkini. Penguasaan teknologi terkini dalam pendidikan berbasis sistem memungkinkan mahasiswa belajar dan terbiasa dengan teknologi terbaru dibutuhkan di industri pariwisata, seperti sistem reservasi online, analisis data wisatawan, dan pemasaran digital. Dengan keterampilan ini, lulusan akan lebih siap untuk menghadapi tuntutan pekerjaan di industri yang semakin digital dan mampu bersaing di pasar kerja internasional. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran yang terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan industri. Sistem pendidikan ini membantu lembaga pendidikan untuk menyusun kurikulum yang benar-benar relevan dengan kebutuhan industri pariwisata. Kemudian yang ketiga, pengembangan keterampilan teknis dan sosial yang seimbang. Artinya, pendidikan berbasis sistem membutuhkan dukungan mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan teknis seperti pengetahuan tentang pariwisata, sekaligus keterampilan sosial seperti komunikasi, manajemen, dan kerja tim, seperti itu. Nah, dengan ini dapat diambil kesimpulan, yaitu dengan menggunakan pendekatan sistematis, pendidikan ini tidak hanya berfokus pada aspek teoritis, namun juga mencakup keterampilan, praktis, dan pengetahuan industri yang relevan. Pendidikan pariwisata yang terstruktur dan disesuaikan dengan kebutuhan industri dapat menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dengan keterampilan pelayanan prima dan kemampuan memenuhi standar global untuk memberikan pengalaman terbaik kepada wisatawan.